Ya, halo, apa kabarnya nih ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kesempatan kali ini ya, setelah Anda melakukan ujian tengah semester atau UTS ya. Jadi untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem bilangan ya dan struktur data gitu ya. Jadi ini sebenarnya kalau Anda lihat di buku-buku matematika diskrit ini tidak dimasukkan, cuman ini dimasukkan karena nanti Anda gunakan juga untuk mata kuliah yang lain, misalkan untuk jaringan dan pemrograman gitu ya. Oke, baik, langsung saya mulai saja ya. Nah, jadi itu struktur data ya, struktur data dan sistem bilangan yang akan saya jelaskan gitu. Nah, pada kesempatan mata kuliah online kali ini yang akan saya jelaskan struktur data dan sistem bilangan gitu. Di data ya, definisi data. Jadi ini apa saja yang ada di dunia itu bisa dibekukan atau didatakan atau dibuat data gitu ya. Di komputer yang dipakai saat ini adalah sebuah pemroses data ya. Nah, fungsinya sangat sederhana ya, untuk memproses data, kemudian hasil prosesnya diselesaikan secara elektronis ya, di dalam CPU ya, Central Processing Unit, dan komponen lainnya yang menyusun sebuah komputer personal kan gitu ya. Oke, terus data ini nanti ada dibedakan lagi ya. Jadi ada analog, ada digital gitu ya. Kalau analog ini kan sinyal ya, sinyal yang dikirimkan dari suatu pemancar atau transmitter ke receive atau penerima gitu ya, untuk berkomunikasi ya, itu juga data ya. Jadi data-data yang bisa dijumpai sehari-hari memiliki banyak bentuk. Nah ini ya, kalau ada data suara ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari itu ada suara, huruf ya, angka dan karakter lainnya ya, atau tulisan tangan atau dicetak gitu ya, foto, gambar, film dan lain sebagainya. Jadi suatu sistem itu ya, sistem yang dapat memproses nilai kontinu berbanding terhadap waktu itu dinamakan sistem analog ya. Ya, sistem analog ini nilainya biasanya diwakili oleh tegangan dan arus dan kecepatan. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, di sini ya. Nah, diwakili ya, tinggi ya, ini dalam waktu ini voltasenya tinggi, kemudian turun lagi dalam proses berapa waktu gitu ya, grafik nilai tegangan analog terhadap waktu. Oke, satu lagi, nah ini nanti ada analog, digital. Digital itu hanya ada ya dan tidak, atau betul dan salah gitu ya, true false gitu, atau 0 1 seperti ini ya, saklar itu ya, kalau mati 0, kalau hidup 1 gitu ya. Jadi digital itu sistem yang memproses nilai diskrit langkah demi langkah, gitu ya, dinamakan digital. Nah, sistem digital untuk menunjukkan suatu nilai digunakan simbol yang dinamakan digit ya. Nah, komputer itu ini kan perangkat elektronik ya. Jadi data yang diolah kan direpresentasikan oleh sinyal listrik. Sinyal listrik yang digunakan bisa dianalogikan dengan saklar tadi. Ya. Mati, off 0 ya, on hidup 1. Gitu ya. Oke, jadi dia membaca 0 dan 1. Nah, berarti di dalam komputer itu nanti ada banyak sekali saklar ya. Ya, nanti yang menyusun sebuah logika komputer itu ya tidak banyak sekali ya. Contoh saja misalkan untuk
IP address itu aja sudah ada 32 bit, ada sebanyak 32 angka 01. Nah gitu ya. Jadi saklar yang banyak itu kan nantinya, atau 01 yang banyak itu bisa dibentuk sebuah gerbang logika gitu ya, dan terbentuklah misalkan transistor ya. Itu transistor kan bisa mempunyai sampai jutaan nih untuk dapat memproses data dari jutaan angka 0 dan 1 gitu ya. Nah itu ya nanti diatur lah itu ya, nanti kita bisa belajar gerbang logika. Nah sekarang bit ya, setiap angka 0 dan 1 biasa disebut bit. Bit itu singkatan dari binary digit ya. Kata binary digit diambil dari nama binary number system atau sistem bilangan biner ya. Sistem bilangan biner, Anda bisa lihat itu ya, 0, 1 bit ya. Nah ini dia 0, 1. Kalau ini 4 bit, 0, 1, 1, 0 itu ya. Kalau ini 8. Nah oke. Nah byte ya, sekarang bit beda dengan byte ya. Jadi pengelolaan data kan Anda misalkan menggunakan Microsoft Word ya. Ya, ketika melakukan suatu pengelolaan kata ya, komputer bekerja dengan ada tombol-tombol itu ya, tombol keyboard komputer, yaitu yang dikenal dengan ASCII nantinya ya. Berikutnya dikenal dengan ASCII, American Standard Code Information Interchange. Satu karakternya itu mewakili 8 bit biner gitu ya. Nah misalkan angka huruf A nanti 8 bitnya berapa gitu ya. Nah itu setelah Anda mengetik suatu kata, nanti dikonversikan ke bilangan desimal ya. Misalkan mengetik kata aku, A nya berapa bit, K nya berapa bit, nanti dijumlah ke desimal, kemudian disimpan dalam memori komputer, nanti jadinya berapa kilobit, berapa megabit gitu ya. Nah seperti itu. Nah ini contoh ya. Contoh, nah ini mengacu pada tabel ASCII ini ya. Nah, misalkan A ini nilai binernya ya, nilai binernya, B ini nilai binernya, dan seterusnya, karakter-karakter yang ada pada keyboard ya. Kalau Anda menulis kata digital 6 huruf ya, jadi nanti 6 huruf itu ini jumlah byte-nya ya, dikonversi dari bilangan biner ke desimal, nanti disimpan di dalam hard disk yang menjadi file itu berapa, kapasitasnya berapa byte gitu ya. Kalau masih sementara itu diletakkan dalam RAM. Kalau belum disimpan ya, kalau belum disimpan masih di RAM, kemudian kalau sudah disimpan diletakkan pada hard disk ya. Nah oke, ini tabel menunjukkan perbandingan ukuran unit data ya. Contoh itu ya, bit ya, binary 01 ya, bit contoh on off, terus byte, nah itu kode ASCII tadi, huruf A, huruf B itu berapakah ya. Terus kemudian ada kilobyte ya, ada byte, kilobyte ya, berarti 1000 ya. Terus kemudian megabyte ya, megabyte 03 lagi ya, berarti 1024 kilobyte ya. Terus ada giga, ada tera ya. Oke, ini tera yang masih apa itu dipakai ya, terbesar lah ya. Itu tera itu sudah 8 triliun angka 01 gitu. Ya ini sudah kalau ini data ditransmisikan pakai fiber ya, fiber itu sudah
kencang sekali, fiber optik contohnya. Nah, oke, ini kita sekarang bicara ke ASCII, singkatan dari American Standard Code for Information Interchange. Ya. Jadi standar yang digunakan pada industri ya, untuk mengkodekan huruf, angka, karakter, dan lain-lain ke 8 bit biner. Nah, kode ASCII itu juga dibagi. Jadi ini ada standarnya gitu ya, standar untuk huruf yang setiap kali Anda ketik di keyboard di HP itu ada konversinya gitu ya. Jadi yang bagian ya, run printable system code 0 sampai 31, terus ASCII rendah 32 sampai 137, ini yang sebelum ASCII. Terus yang ASCII yang sekarang sudah 8 bit ya, antara 128 sampai 255 kalau dijadikan ke desimal gitu. Nah, oke. Sekarang kan tadi disimpan ya, disimpan dalam hard disk. Sedangkan ada program code ya, program code tipe data dasar yang dikelompokkan menjadi 2 ya, program code yang dijalankan oleh komputer ya, dan data user, teks, gambar, suara, itu data user ya. Jadi komputer harus memiliki instruksi agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ya. Ya, oke, terus program code. Nah, ini adalah kumpulan instruksi yang dieksekusi satu persatu ketika program dijalankan. Sedangkan file, ini contoh file yang tersimpan di komputer, ada Anda buat itu doc, foto ya, terus contohnya ya, itu data user. Kalau program code ini untuk yang exe ya, kalau di Windows ya, start exe, DLL, com, cmd gitu ya. Nah, itu contoh dari program code dan data user. Nah, sekarang ke struktur ya. Struktur data, suatu koleksi atau kelompok data yang dapat dikarakterisasikan oleh organisasi serta operasi yang didefinisikan terhadapnya ya. Nah, ini dikategorikan menjadi 2 ya, tipe data tunggal ya, integer itu yang dapat dioperasikan ya, ditambah, dikali, dibagi gitu ya. Boolean itu ya dan tidak, 01. Terus tipe data karakter. Kalau majemuk, string ya, semua yang ada di keyboard itu bisa dikatakan string ya. Nah, kalau strukturnya itu bisa dikategorikan struktur data array dan record ya, array. Terus majemuk ada linear, non linear ya, ini array, ada record. Nanti kalau Anda lebih tepat lagi di sistem basis data itu ya, ada tipe-tipe data ya. Oke. Nah, ini integer. Jadi tipe data tunggal integer, himpunannya 1, 2, 3 dan seterusnya, n plus 1 ya. Jadi operasi aritmatika dapat dilakukan, misal penjumlahan, pengurangan, pangkat, kali, dan sebagainya. Kalau boolean itu logik ya, logika. Nah, itu ya dan tidak ya, dioperasikan pakai or, not, and gitu ya. Ya, kalau di logika proposisi ada disjungsi, konjungsi ya. Fall dan fall hasilnya apa gitu, kan operasi, dinamakan dioperasikan. Atau misalkan 1, n1 apa ya. Ya, ini karakter, tipe data karakter itu suatu kumpulan dari simbol aksara yang meliputi digit, angka, alfabet, spesial karakter lainnya ya, yang ada di keyboard lah ya. String, nah string ini hampir sama dengan karakter, tapi bedanya kalau string ini semuanya dan 0 itu masuk, kosong, himpun kosong ya.
termasuk 0 itu juga dikategorikan dalam string. Nah, dan ini bisa dikategorikan setiap anggota alfabet ya. Dan string ini bisa dihitung jumlahnya atau panjang ya, panjang karakter bisa dihitung atau pakai length ya biasanya ya, panjangnya ya. Oke, itu untuk struktur data. Lebih lanjut nanti bisa Anda pelajari di sistem basis data juga ada, struktur data juga ada mata kuliah itu ya. Terus database, server, itu juga ada ya. Nanti semester berikutnya gitu ya. Nah, sekarang menginjak ke sistem bilangan ya, atau definisi ya. Jadi number system atau sistem bilangan suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik ya. Ini itemnya ya, misalkan kalau sistem bilangan desimal itu yang banyak digunakan manusia, karena ini awalnya manusia punya jari 10 ya, 10 jari, maka disebut sistem bilangan basis 10 atau desimal ya. Nah, kalau Anda punya kelereng 5 disimbolkan dengan angka itu ya. Tapi kalau bahasa Arab ya, bentuk 5 itu ya beda tulisannya ya, Jawa beda lagi, yaitu sistem bilangan desimal berbasis 10 untuk manusia ya. Tetapi kalau komputer ini basis 2, hanya ada ya dan tidak komputer itu, atau off sama on ya, 1 dan 0 saja ya, maka disebut sistem bilangan basis 2. Nah, itu konsepnya untuk sistem bilangan biner seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, sistem bilangan itu terbagi menjadi 4 ya. Yang untuk manusia itu sistem bilangan berbasis 10 ya, simbolnya ada 0 sampai angka 9 itu dinamakan sistem bilangan desimal. Kalau untuk komputer itu ada bilangan biner, sistem bilangan biner berbasis 2 ya, hanya ada simbol 2 saja ya, 0 dan 1 ya dan tidak atau true false gitu ya. Terus sistem bilangan oktal berbasis 8, 0 sampai 7 ya gitu ya. Terus heksadesimal basis 16, 0, 9 dan A, B, C, D, E, F ya, ada 16 simbol. Ada 4 ya, sistem bilangan ada 4 macam itu ya. Oke, contohnya ya, ini desimal, ini basis ya, radiknya ya, basis 10, biner basis 2, oktal basis 8, heksa basis 16 ya. Ini simbol-simbolnya gitu, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ini contoh 255 basis 10, ini bacanya basis ya di bawah, 01, ini 111 sampai 8 bit ya, basis 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 basis 8, contoh 377 basis 8. Dan ini basis 16 ya, basis 16. Terus ini contoh FFF 16 ya. Kalau desimal itu, kalau ya desimal bisa Anda lihat pada ini ya, kalau di jaringan ada MAC address gitu ya. MAC address itu contoh implementasinya. Terus warna ya, warna FFF, nanti warnanya putih ya gitu ya. Kalau biner itu untuk IP address versi 4 itu juga bisa ya digunakan untuk itu. Nah, ini ada tabel konversi ya. Desimal itu kalau ke heksa itu, nah ini simbolnya ya, kalau 10A ya, A sampai dengan F gitu ya. Nah, sedangkan heksa itu dikonversikan ke 4 bit ya, 4 bit bilangan
biner gitu ya. Kalau tertinggi ini satu-satu semua ya. Nah, tertinggi itu ya. Oke, kalau oktal itu 3 bit ya. Oke, itu macam-macam sistem bilangan ya. Nah, kalau ini desimal dulu ya, walaupun ini sehari-hari sudah Anda mengetahui sistem bilangan desimal gitu. Digit antara 0 sampai dengan 9 ya gitu ya. Nah, ini integer ini ya, bilangan bulat ya. Bilangan integer yang bisa dikalikan, integer desimal bilangan bulat. Misalkan ini ya 8598 itu kan pangkatnya ini berarti ribuan gitu ya. 8 kali 10 pangkat 3 8000. Dan ini basis 10-nya itu position value, letaknya di mana gitu ya. Nah, ini kalau pangkatnya semakin besar itu kan di depan ya. Kalau pangkatnya kecil ini biasanya puluhan, ini ini puluhan, ratusan, ribuan, ini satuan ya. Oke, kalau 0 pangkat 1 kan 1 ya. 8. Dan ini baru dijumlahkan kan seperti itu. Terus jadi absolute value nilai mutlak dari masing-masing digit bilangan. Sedangkan position value-nya itu jadi 8 di belakang dan di depan beda gitu ya. Nah, ini posisi digit dari kanan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dari kanan ya. Pangkat 0, pangkat 1 sampai dengan 4. Ini position value ya. Ya, oke. Nah, contoh kalau pecahan, nah ini pangkat min. Pangkat negatif ya. Misalkan ini ada 183,75. Jadi semakin ke kanan, ke belakang itu koma itu pangkat min ya. 0,7 ya berarti 10 kali 7 kali 10 pangkat min 1 gitu ya. Kalau 0,05 itu berarti 5 kali 10 pangkat min 2. Ya, baru dijumlahkan ya. Ini ratusan, puluhan, satuan, ini desimal pecahan belakang 1, ini belakang 2. Oke, ini desimal saya rasa dari SD sudah menggunakan ini karena kita manusia menggunakan desimal ya. Sedangkan kalau biner ya, sistem bilangan biner basis 2 ya, jumlah simbolnya ada 2, hanya aja 0 dan 1. Berarti nanti Anda bukan 10 pangkat ya, tapi 2 pangkat ya, basis 10 ya. 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat 1, 2 ini dihafalkan paling enggak ya. Nah, oke, seperti itu ya. Contoh konversinya berarti ya sekarang ya. Contoh konversi dari biner ke desimal. Ya, misalkan 10110 basis 2, berarti ini posisi value-nya ya. Kalau yang belakang pangkat 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Tinggal dikalikan aja ya. 1 kali 2 pangkat 4, 0 kali 2 pangkat 3 dan seterusnya. Nanti baru ditambah. Jadi 10110 pangkat basis 2 itu sama dengan 22 desimal. Gitu ya. Itu contoh di atas menunjukkan bilangan biner 10110 itu dikonversi ke desimal menjadi 22. Nah, itu cara konversi sistem bilangan biner ke desimal. Jadi rumusnya secara umum ya, bisa nanti digunakan di sistem bilangan yang lain. Numbernya n redik sama dengan D0 kali R pangkat 0 ditambah D1. D1 itu urutannya ya, dari belakang D0 nya. D0 ini D0 ya, D0, D1, D2. Redik ini kalau 2 ya. Kalau nanti basis 16 dan kalikan 16 gitu ya. Pangkat 0 dari kiri ya, 1 dan seterusnya.
Nah, N nilai, R redik, digit dari D0 D1 digit dari yang terkecil paling kanan gitu ya. Oke, untuk D0. Oke, itu untuk konversi sistem bilangan biner. Terus konversi dibalik sekarang dari desimal ke biner dengan cara membagi 2 sampai habis dan sisanya itu menjadi digit biner. Contoh ya, ini 23 ya. Oke, 23 sebentar, ini saya hidupkan dulu. Nah, ini 23 desimal dibagi 2 sisanya 11 sama dengan 11 sisa 1. Terus ini 11 bagi 2 5 sisa 1. Terus ini 5 bagi 2 sama dengan sisa 1. 2 dibagi 2 1 sisa 0. Jadi terus ini yang 1 turun ya. Oke. Jadi ini dari biner desimal 23 itu menjadi ini ya. Oke, menjadi 1011 gitu ya. 10111 gitu ya. Ini desimal menjadi biner gini. Oke, itu konversi bilangan cara 1, metode 1 ya. Terus cara yang kedua, menjumlahkan bilangan pangkat 2 yang jumlahnya sama dengan bilangan desimal yang akan dikonversi. Nah, ini bilangan desimal 45 dikonversikan ke biner. Berarti Anda susun seperti ini. 2 pangkat 0 itu berapa ya gitu ya. 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 5. Nanti dijumlah itu ini nilainya sama. Ya, dijumlah nanti ini 45 gitu ya. Dan ini posisinya ya, kalau pangkat 0 kan berarti paling belakang. Kalau ini 2 pangkat 2 berarti posisinya di 10 ya gitu ya. Terus dijumlahkan. Nah, ini konversinya ya. Ini cara kedua. Nah, itu cara yang bisa Anda lakukan. Boleh seperti ini, boleh metode 1 dan metode 2. Oke, ini nanti soal latihannya bisa di-download gitu ya. Oke, itu konversi bilangan ya, bilangan biner ke desimal pada sistem bilangan ya. Oke, terima kasih ya. Semoga mudah memahaminya ya dari penjelasan saya itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Oke, nanti soal-soal ya. Soal-soal jangan lupa nanti bisa dikerjakan. Oke, ini jadikan
soal latihannya ya. 124 dijadikan biner, 143 jadikan biner, 65 dijadikan biner dan seterusnya. Kalau ini biner ke desimal ya, 101011 gitu ya. Caranya seperti tadi ya, yang sudah saya jelaskan gitu. Nah ini ya, ini kalau ini kan dikalikan gitu ya, dikalikan. Kalau ini dibagi ya, kalau desimal ke biner. Oke, selamat mengerjakan ya.